Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai function. Pada kali ini kita mungkin agak sedikit berbeda. Kita tidak akan menggunakan konsol lagi, tapi kita udah mulai menggunakan text editor atau code editor ya. Oke. Kode editor yang saya gunakan di sini adalah Sublime Text. Ya. Kalau kalian mau pakai kode editor yang lain tidak apa-apa, tapi kalau mau sama, biar lebih enak mengikutinya, pakai Sublime Text juga tidak masalah. Oke. Jadi di kode editor ini kita akan menulis semua script JavaScript kita. Tapi sebelumnya kita perlu untuk membuat script kita ini berinteraksi dengan halaman web. Karena sebelumnya ya kita kan sebelumnya menggunakan konsol ya. Kalau konsol itu kan dia udah langsung berinteraksi dengan halaman web yang kita buka. Misalkan tab kita buka ini, kemudian kita inspect di sini konsol. Nah, jadi konsol ini udah langsung otomatis terintegrasi dengan halaman web yang ini kan. Nah, kalau kita mau menulis di code editor, itu berarti kita butuh sebuah halaman web kosong. Ya. Jadi untuk memulainya, bagaimana kalau kita buat sebuah folder dulu untuk menampung hasil pembelajaran. Misalkan di sini karena hari ini materi tentang function, kita buat folder namanya function aja. Oke, sekarang folder function ini kita bisa drag and drop ke dalam Sublime Text. Lihat, sekarang di Sublime Text sudah ada folder function. Nah, di dalam folder function kita buat folder baru, kita save dulu, kita beri nama index.html. Oke, ini adalah file HTML. Jadi, pertama yang kita harus lakukan adalah membuat struktur HTML. Kalau kita menggunakan kode editor, itu biasanya udah disiapkan template-nya. Nah, contohnya kalau di Sublime Text, kita ketik saja HTML, baru tekan tab. Otomatis dibuatkan template HTML. Nah, template HTML ini, struktur HTML ini adalah struktur website yang sederhana. Ya, misalkan kita klik kanan baru open in browser. Kita lihat kita dapat layar putih begini karena website kita belum ada isinya, cuma kosong begitu aja, jadi putih layarnya. Tapi ini merupakan kode yang kita buat di text editor tadi, yaitu ini. Nah, tapi ini kita belum integrasikan dengan file JavaScript sama sekali. Nah, untuk cara mengintegrasikannya di dalam tag body, ini kan ada tag pembuka body dan penutupnya body. Kalau penutupnya ditandai dengan adanya slash begini ya. Jadi ini pembukanya dan penutupnya. Nah, di antara mereka berdua ini kita isikan sebuah tag script. Kita tulis saja script, baru ada pilihan ini IntelliSense-nya. Bisa dipilih, baru di enter. Kalau tidak ada, ketik manual aja, tanda kurung tanda lebih kecil dari, baru tulis script, baru tutup dengan tanda lebih besar dari. Di dalamnya kita beri atribut src begini, artinya source. Kita akan kasih tahu di mana file JavaScript-nya bakal kita load. Misalkan kita beri nama jadi sini script.js. Jadi nanti nama file JavaScript kita adalah script.js. Ekstensinya adalah JS untuk JavaScript. Kemudian kita tutup ini tag-nya dengan cara lebih kecil dari /script. Otomatis langsung dibuatkan. Oke, sekarang kita sudah mengintegrasikan ini, tapi kita belum punya filenya, jadi di dalam folder function kita buat juga filenya. New file, baru kita save dengan nama script.js. Oke, tab yang pertama saya tutup dulu. Oke, jadi sekarang di dalam folder function kita punya dua file, index.html, ini adalah website kita,
dan kemudian script.js. Ini adalah script JavaScript kita. Oke. Nah, di dalam script.js ini kita bisa memasukkan kode-kode JavaScript. Misalkan saya masukkan di console.log hello world gitu. Kemudian saya save. Kemudian di index.html saya buka dan klik open in browser. Ya, tidak ada tampil apa-apa, tapi kalau misalkan kita buka konsol, ini saya menggunakan Microsoft Edge. Lihat, sudah ada hello world di sana. Ini datang dari script.js yang kita buat tadi. Oke, jadi sekarang kita sudah berhasil mengintegrasikan website sederhana kita, website kosong, dengan sebuah script JavaScript. Oke, sekarang kita kembali ke materi kita, yaitu function. Jadi misalkan saya punya misalkan saya membuat sebuah variabel a 5 gitu, kemudian b 10 gitu. Nah, kemudian kedua variabel ini ingin saya kali dan menampilkan hasilnya di konsol, tapi saya nggak mau tampilin hasilnya mentah begitu aja, 50 begitu, enggak. Saya ingin ada tulisannya, misalkan 5 perkalian dari 5 dikali ini, hasilnya adalah ini. Jadi kan biasanya kita bisa tulis console.log, di sini perkalian dari, kemudian kita plus di sini. Ingat, kalau string dia bakal menggabungin tuh. Kemudian kita tambahkan dan kita kasih spasi itu, dan b kita kasih adalah, kayaknya terlalu panjang ya, kita buat begini aja kayaknya ya. Kita buat gini aja, dan atau di sini dikali adalah pasti hasil. Oke, kita belum punya variabel hasil, jadi kita buat dulu hasil. Hasil diisi dengan a dikali b. Oke, kita save. Sekarang kalau kita lihat di browser, kita refresh, muncul ya 5 dikali 10 adalah 50. Kemudian di bawahnya saya mau buat lagi nih, 5 dikali, misalkan 5 dikali 2 atau 2 dikali 6 di bawahnya, dengan menggunakan format yang sama begini, katanya, teksnya ya. Itu kan berarti kita harus mengulang kode ini terus ya. Berarti ini saya copy lagi di bawah, lalu saya saya paste di bawah. Ini diganti berarti C dengan D sekarang, karena variabel itu nggak boleh sama namanya ya. Jadi dalam sebuah scope program itu tidak boleh ada dua nama variabel yang sama. Jadi di sini misalkan kayak tadi saya kasih 2, 6. Di sini C kali D. D ya. Nah, saya mau buat lagi di bawahnya, berarti ini ikut diganti ya. Diganti. C, ini D, ini hasil 2. Buat lagi di bawahnya, berarti ini juga ikut diganti lagi, berarti C, D, E, ini F, ini 3 lah, ini 2, tuh hasil 3. E dengan F.
kemudian di sini ganti F, sini ganti E. Oke, lihat cukup panjang kodenya, padahal kita cuma mengulangi pekerjaan yang sama. Ini kalau kita buka di browser, kita refresh, tuh hasilnya seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita permudah lagi dengan menggunakan function. Jadi sebenarnya kita kan cuma melakukan hal ini ya kan? Ini sebenarnya dua di bawahnya itu sama, cuma beda value-nya aja. Jadi ini sebenarnya kita bisa hapus. Jadi kita bakal buat sebuah function. Jadi cara membuat function di JavaScript itu kita tulis kata kunci pertama itu keywordnya adalah function, gitu. Kemudian diikuti dengan nama functionnya, misalkan mencetak hasil kali, gitu misalkan ya. Kemudian setelah nama functionnya dibuat, kita beri tanda kurung ini untuk menerima argumennya. Kemudian kita kasih kurung kurawal setelah tanda kurung. Ini untuk bodinya. Nah, di antara dua kurung kurawal ini kita bisa isikan kode. Jadi ini disebut body function. Kurung kurawal ini disebut bodinya, badannya function. Oke, jadi untuk membuat function kita ini, pertama di dalam dua buah kurung buka dan kurung tutup ini kita beri parameter. Jadi nanti function ini akan menerima nilai A ini dan B ini. Cukup itu aja. Oke, jadi dia bakal menerima A, atau di sini angka 1 aja. Kita beri nama angka 1, kemudian angka 2. Jadi dia menerima dua buah parameter, angka 1 dan angka 2. Nah, kemudian di dalam bodinya, itu kita bisa buat seperti ini. Kita bisa buat let hasil itu sama dengan angka 1 dikali angka 2. Loh, itu kan ada variabel yang sama, hasil. Nah, ini berbeda ya. Jadi, ini variabel hasil di sini, itu lingkup scope-nya hanya ada di dalam function. Dan ini berbeda dengan yang di luar. Yang di luarnya lingkupnya berbeda. Itu gara-gara kita pakai let. Jadi, variabel yang di sini itu berbeda dengan variabel yang di sini. Kecuali tadi kita pakai di sini itu var. Sini var dan di sini var. Nah, ini bakal error nantinya. Karena variabel hasil itu sudah dideklarasikan sebelumnya. Jadi kita tidak bisa pakai di sini. Karena var itu lingkup scope-nya itu di semua bagian dari program kita. Jadi dia bisa diakses di mana saja sih. Biarpun yang di dalam function ini bisa diakses di luar. Jadi agar lebih aman kita pakai let. Nah, kalau gini ini berbeda sama yang di atas. Sebenarnya yang di atas ini kita nggak pakai sih nanti. Oke. Jadi itu sedikit kilas balik aja ya ke materi variabel. Oke, setelah kita buat hasil, kita udah nggak perlu yang di atas ini sebenarnya. Kita bisa hapus saja. Oke. Kemudian yang kedua yang akan kita lakukan adalah mencetak tulis teksnya di konsol. Jadi bisa konsol log, atau ini kita copy aja sudah. Nah, kita akan copy ini, kita cut, kita akan taruh di dalam function ini seperti ini. Nah, di sini kita ganti menjadi angka 1. Jadi parameter di dalam function ini dia membuat sebuah variabel baru ya sebenarnya. Ada variabel lagi namanya angka 1 dan angka 2, tapi scope-nya hanya di dalam function. Tidak bisa diakses di luar function-nya. Di sini angka 2. Oke. Adalah hasil ini ya. Oke, sekarang kita udah punya function-nya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan function ini? Ya, cara menggunakan kita tinggal panggil nama function ini. Ya. Nah, function kita tinggal panggil di sini, namanya mencetak hasil kali. Lalu diikuti dengan tanda kurung buka dan kurung tutup. Nah, di dalamnya ini kita akan isikan argumen. Oke.
Ingat, di dalam, kalau kita saat membuat function, ini namanya parameter. Tapi saat kita memanggil function tersebut, data yang kita masukkan ke dalam buka kurung tutup kurung itu disebut argumen. Misalkan di dalamnya kita isikan nilai dari A ini 5 sama ini B. A sama B. Nah, begini. Karena saat kita membuat function, kita membuat dua buah parameter, maka saat kita memanggil function tersebut, kita lemparkan dua buah argumen juga di dalamnya, sesuai dengan parameternya. Jadi, di function ini kita mengambil nilai A ini di atas, lalu kita masukin nilai A-nya ini ke dalam parameter angka 1. Kemudian argumen B, yang mana B itu adalah nilai dari 10 ini, akan dimasukin ke parameter angka 2. Jadi angka 1 akan bernilai 5 dan angka 2 akan bernilai 10 sesuai dengan argumen yang kita masukin di sini. Begini kita save. Kita buka di browser, kita refresh. Lihat, langsung muncul teks begini. Nah, ini akan berguna kalau kita tadi kan kita mencetak 3 kali ya di konsol. Nah, ini kan berguna. Misal ini kita hapus juga nggak apa-apa. Kita hapus. Oke, kalau kita hapus sekarang kita nggak punya nilai 5 dan 10-nya ya kan. Nah, 5 dan 10-nya bisa kita masukkan dalam sini. Jadi langsung tidak perlu dibuatkan variabel. Nah, selanjutnya untuk mencetak 3 buah teks kayak tadi yang contoh pertama, kita tinggal copy paste aja ini 3 kali, dan di sini berapa, misalkan 2 sama 6, kemudian di sini 5 dan 3 misalkan. Kita save, kemudian kita balik ke browser, kita refresh, itu udah langsung ada 3 buah teks di konsol. Berbeda dengan sebelumnya, itu agak panjang kita buatnya gara-gara kita mengulangi kode yang sama, dan kalau kita menggunakan function, kita cukup menulis seperti ini aja lagi. Jadi kode ini bakal dipakai terus di ketiga function ini. Jadi ketiga function ini menggunakan kode yang sama, yaitu kode yang ada di dalam body-nya ini, body function. Oke, jadi itu dia untuk function ya. Dan sekarang function itu sebenarnya bisa mengembalikan nilai. Apa yang saya maksud mengembalikan nilai? Jadi misalkan kita print ini, ya kita console log ini. Kita console.log, mencetak hasil kali. Kita console.log. Ya, kita console log begini, kita simpan, kemudian kita buka di browser. Lihat ada sebuah teks undefined. Ini bukan teks ya, tapi tipe data undefined. Dan ini dijalankan di script.js di line ke-6. Kita lihat di line ke-6 itu ada apa. Ini, ada ini. Karena kita mencetakkan, ini kan console log di sini ya. Yang kita cetak adalah function ini. Nah, jadi ternyata function ini juga mengembalikan nilai. Dia apa ya? Istilahnya dia memberikan sebuah nilai. Yang dia berikan adalah undefined. Nah, kembalian dari nilai yang dikembalikan oleh function ini itu bisa kita manipulasi dengan cara kita tambahkan return di dalam body return gitu, di dalam body function. Misalkan kita return 10. Sekarang kita lihat, kita kembali ke browser, kita refresh. Lihat, setelah dia mencetak ini ada angka 10. Ini integer. Datang dari line ke-7. Ya, line ke-7 itu ini. Jadi function ini dia mengembalikan sebuah nilai. Jadi tadi yang dia kerjakan dulu yang line ketiga ini, dia mencetak di layar. Kemudian habis itu function ini mengembalikan nilai 10. Kemudian nilai 10 itu dilempar ke dalam console.log yang ini, sehingga ditampilkan di konsol. Agar lebih jelas, kita bisa masukin nilai return-nya itu, nilai yang
dia lempar itu ke dalam sebuah variabel. Misalkan di sini kita punya variabel A sama dengan ini, sama dengan function yang kita panggil. Kemudian di bawahnya kita cetak console.log A gini. Oke, sekarang kita lihat apa hasilnya. Kita ganti returnnya sekarang 20. Sekarang kita lihat di browser, kita refresh. Itu. Langsung ada integer 20 setelah ini dicetak. Integer 20 dijalankan di baris ke-9. Baris ke-9 tuh ini ya. Oke, jadi sekarang kita tahu bahwa function itu sebenarnya mengembalikan sebuah nilai. Oke. Ini akan berguna misalkan kita buat sebuah function seperti ini. Misalkan kita buat function luas segitiga. Jadi function luas segitiga ini hanya menerima alas dan tinggi. Kita tahu ya, rumus segitiga adalah alas dikali tinggi bagi 2. Ya enggak sih? Ya. Ya, setengah alas kali tinggi. Gitu ya. Kemudian di dalamnya kita buat sebuah variabel luas sama dengan, pertama kita kalikan dulu alas dan tingginya. Itu. Kemudian kita bagi 2. Lalu kita return luas. Seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal panggil functionnya. Luas segitiga. Berapa alasnya? Misalkan alasnya 3. Kemudian tingginya 5 mungkin ya. Kita simpan ini ke dalam sebuah variabel luas. Ingat, luas yang ini berbeda dengan yang di dalam function ya. Sekarang kita tampilkan luas ini, console.log luas. Oke. Kemudian kita lihat di browser, kita refresh. Ya, kita dapat hasil 75. Jadi luasnya adalah 7,5. Entah itu sentimeter atau apa, kita nggak sebutin satuannya. Nah, ini bisa kita persingkat lagi penulisannya ya. Jadi return yang di bawah ini bisa kita pindahin. Ini kita tidak usah pakai. Nah, returnnya ini kita langsung aja ini. Karena kita tahu kita bakal mengembalikan nilai luas ini ya kan. Jadi ini bisa kita ganti dengan return. Tuh, kita langsung aja return alas kali tinggi bagi 2. Kemudian di sini kita nggak usah buat variabel juga. Kita langsung aja console.log ini. Ini kita kurung dulu. Lalu di sini console. Kita bisa aja langsung begini. Oke. Sekarang kita ganti lagi alasnya 5, tingginya 10. Kita buka di browser, lalu kita refresh. Kita dapat luasnya 25. Nah, jadi ini salah satu penggunaan function. Oke, kita kembali ke slide-nya. Nah, seperti tadi yang kita buat ya, ini struktur dari function. Pertama kita tulis keywordnya yaitu function, kemudian diikuti dengan nama functionnya, lalu diikuti dengan buka kurung, tutup kurung, yang di dalamnya kita isikan parameter. Parameter ini bisa kita bilang seperti input dari function tersebut. Kita mau masukin apa ke dalam scope-nya function ini ya. Kita mau masukin apa ke dalam function, parameter. Kemudian diikuti dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, di dalamnya ini kita masukin kode kita. Jadi ini adalah body function namanya. Oke. Dan kita bisa juga memberikan return pada function ini kalau kita mau mengembalikan nilai. Kalau kita tidak memberikan return, dia otomatis bakal mereturn tipe data undefined. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat function. Jadi apa saja manfaat dari function? Yang pertama, kita terhindar dari penulisan kode yang berulang. Seperti yang kita sudah contohkan di awal,
saya membuat 3 kali console.log dulu ya, yang pertama ya, dan itu kodenya jadi agak panjang. Nah, sebenarnya kita cukup menulis sekali aja kodenya, dan function tersebut kita panggil berkali-kali gitu. Kemudian membuat source code lebih mudah dibaca ya, karena penulisannya itu lebih sedikit ya, otomatis kita bisa lebih mudah membacanya. Kemudian kita memecahkan masalah kompleks ke masalah yang lebih ringan. Jadi kalau misalkan nanti kode kita sudah banyak ya, udah biasanya masalahnya tuh udah kompleks, ada masalah A, masalah B, masalah C, itu biasanya menimbulkan sebuah masalah yang besar gitu. Anggaplah masalah D. Nah, kalau kita menggunakan function, itu masalah D itu kita bisa pecah-pecah lagi kayak tadi, kita pecah jadi masalah A, masalah B, dan masalah C. Kemudian mengurangi kemungkinan error. Ya, karena kan kalau pakai function kita kan cuma menggunakan satu kode yang sama ya. Kan kode tersebut kita pakai berulang kali. Nah, kalau misalkan kode itu error, berarti kan di bagian kode yang itu aja yang error gitu. Kalau misalkan kita tidak pakai function, berarti kan kodenya kita tulis berkali-kali itu. Nah, bisa jadi kode yang kita tulis berkali-kali itu ada yang error, atau kita mungkin typo ya kan. Berarti kan kita harus mencari tuh. Ya, dari seluruh source code kita tuh ada, maksudnya kemungkinan errornya tuh menjadi nambah gitu. Nah, jadi tiga kemungkinan error ya. Kalau kita pakai function kan kita cuma pakai satu kode ya kan, berarti kemungkinan errornya itu cuma ada satu. Kemudian yang kelima, modifikasi program menjadi lebih mudah ya, karena kita cuma memodifikasi satu bagian dari source code kita. Kemudian yang keenam, mengisolasi kode agar terhindar dari bug ya, karena kayak tadi ya, jadi variabel yang kita buat di dalam function itu berbeda dengan variabel yang kita buat di luar function tersebut. Tapi kecuali kalau variabel yang kita menggunakan keyword var ya, itu bisa diakses di luar. Makanya lebih disaranin menggunakan keyword let aja, atau cons ya, kalau misalkan nilainya tidak kita ubah-ubah. Baik, saya rasa cukup sekian untuk bagian function. Nanti untuk materi selanjutnya kita akan membahas control flow ya. Control flow ini juga cukup penting untuk dipelajari, karena hampir setiap bahasa pemrograman memiliki control flow-nya. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.